Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani dari kelas 6A. Dalam video kali ini saya akan membahas bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu bentuk polar dan eksponen. Dalam koordinat polar, bilangan kompleks Z sama dengan X, Y dinyatakan dalam R dan Theta, yaitu Z sama dengan X, Theta. Dari di gambar bawah ini dapat hubungan sebagai berikut. Nah, ini untuk R-nya, ini X itu sama dengan R kali cos theta. Sedangkan Y itu R kali sin theta. Sehingga didapatkan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak Z. Dengan theta sudut antara sumbu X positif dan OZ. Untuk Z tidak sama dengan 0, sudut theta dihitung dari tan theta sama dengan Y per X. Dan jika Z-nya sama dengan 0, maka R-nya sama dengan 0. Dan theta dapat dipilih sembarangan. Dengan demikian, bilangan kompleks Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y kali I dapat dinyatakan dalam bentuk polarnya, yaitu ini bentuk polarnya. Z sama dengan R kali cos theta ditambah I kali sin theta. Nah, ini untuk definisi yang pertama. Pada bilangan kompleks Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta, sudut theta disebut argumen dari Z. Ditulis theta sama dengan arc Z. Sudut theta dengan theta besar sama dengan 0, kecil dari 2 kali pi. Atau theta besar dari min pi kecil sama dengan pi disebut argumen utama dari Z, dan ditulis theta sama dengan arc Z. Pembahasan untuk theta dipilih satu aja. Definisi 2 bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1, dan untuk Z2-nya Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maaf ya, ini salah, seharusnya 2. Dikatakan sama, yaitu Z1 sama dengan Z2 jika R1-nya sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Dengan menggunakan rumus Euler, ini rumusnya E pangkat I kali theta sama dengan cos theta ditambah I kali sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi, nah ini yang cos theta ditambah I kali sin theta itu dirubah menjadi E atau eksponen. Jadi rumusnya itu Z sama dengan R dikali pangkat I kali theta. Nah, ini untuk penulisan rumusnya. Z konjugat sama dengan R dikali E pangkat I kali theta, merupakan bentuk eksponen dari bilangan kompleks Z. Selanjutnya, untuk kompleks sekawan dari Z adalah, nah ini penjabaran rumusnya. Konjugat Z sama dengan R dikali cos theta dikurang I kali sin theta sama dengan R dikali cos min theta ditambah I dikali sin min theta. Maka didapat rumusnya Z dikali E pangkat min dikali theta. Dengan catatan, rumus Euler dapat Anda buktikan dengan menggunakan deret Maclaurin untuk cos theta, sin theta, dan E pangkat I kali theta. Nah, untuk contoh bentuk polar dan eksponen ini, soalnya, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan min 3 ditambah 3i dalam bentuk polar dan eksponen. Nah, untuk penyelesaiannya, nah tadi kan Z-nya itu sama dengan min 3 ditambah 3 kali I. Nah, X-nya min 3, Y-nya 3. Kita masukkan untuk mencari rumus R itu adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, kita masukkan tadi X-nya itu min 3, Y-nya 3. Min 3 pangkat 2 hasilnya 9, 3 pangkat 2 juga 9. Nah, akar 9 tambah 9 itu hasilnya akar 18. Nah, kita jabarkan akar 9 kali 2 dan hasilnya R-nya didapat 3 akar 2. Nah, untuk tan tetanya, rumusnya itu Y per X. Tadi Y-nya 3, X-nya min 3. 3 per min 3 hasilnya min 1. Setelah itu kita cari besar sudutnya. Besar sudut tetanya itu sama dengan arc tan 135 itu min
1. Maka kita dapatkan besar sudutnya itu 135 derajat. Nah, 135 derajat itu sama dengan 3pi per 4. Nah, untuk bentuk polarnya, tadi kan rumusnya ini, Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi kita dapat R-nya itu 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Cos theta. Theta-nya tadi kita dapat 3pi per 4. Jadi, cos 3pi per 4 ditambah I sin. I dikali sin 3pi per 4. Nah, inilah jawaban untuk bentuk polar. Sedangkan bentuk eksponen, tadi kan rumusnya ini, conjugate Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Tadi R-nya kita dapat 3 akar 2 dan theta-nya adalah 3pi per 4. Jadi untuk conjugate Z-nya itu 3 akar 2 kali E pangkat I kali 3pi per 4. Nah, untuk yang kedua itu pangkat bilangan kompleks. Pangkat bilangan kompleks ini terbagi atas 2, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian, dalam bentuk polar, perkalian antara Z1 sama dengan R1 kali cos theta ditambah I kali sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 adalah ini. Dari perkalian Z1 dikali Z2 didapatkan ini. R1 dikali R2 kali cos dalam kurung theta 1 tambah theta 2 ditambah I kali sin theta 1 ditambah theta 2. Bentuk terakhir ini merupakan rumus perkalian dua bilangan kompleks di dalam polar. Nah, ini untuk arcs-nya. Argumen Z1 kali Z2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2 sama dengan arcs Z1 ditambah arcs Z2. Nah, untuk rumus de Moivre, nah ini apabila Z1, Z2 sampai Zn, maka dari rumus perkalian dua bilangan kompleks dapat dilanjutkan secara induktif dan didapat, nah ini, Z1 kali Z2 sampai Zn sama dengan R1 kali R2 sampai Rn dikali cos theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n ditambah I kali sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai theta ke n. Akibatnya, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I kali sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I kali sin N theta. Khususnya, jika R-nya sama dengan 1, didapatkan dari rumus de Moivre tadi, cos theta ditambah I kali sin theta pangkat N sama dengan cos N theta ditambah I kali sin N theta, dengan N-nya bilangan asli. Nah, untuk rumus pembagian bilangan kompleks antara Z1 dan Z2 adalah, nah ini untuk penjabaran rumusnya, sehingga didapatkan Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I kali sin theta 1 ditambah I kali sin theta 1 dikurang theta 2. Dari rumus pembagian ini diperoleh arcs-nya itu Z1 per Z2 sama dengan theta 1 dikurang theta 2 sama dengan arcs Z1 dikurang arcs Z2. Akibat lainnya, jika Z sama dengan R kali cos theta ditambah I kali sin theta, maka 1 per Z-nya itu didapatkan rumusnya menjadi ini. 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos theta kurang I kali sin theta. Apabila Z pangkat negatif N menyatakan 1 per Z pangkat N, dengan N bilangan asli dapat ditunjukkan pula bahwa, nah ini, Z pangkat N sama dengan ini 1 per R pangkat N dikali cos min N kali theta ditambah I kali sin min N kali theta. Jadi rumus de Moivre ini berlaku untuk yang N-nya adalah bilangan bulat. Nah, untuk contoh pangkat bilangan kompleks, hitunglah negatif 1 ditambah I pangkat 8. Penyelesaiannya, misalkan Z1 sama dengan min 1 ditambah 1, maka yang pertama kita cari dulu R-nya. R sama dengan mutlak Z sama dengan, masukkan tadi X-nya itu min 1, Y-nya
1 min 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 1 pangkat 2 1. Jadi 1 tambah 1 adalah akar 2. Dengan tan tetanya itu 1 per min 1. Tadi kan rumusnya Y per X. Dan didapatkan hasilnya adalah min 1. Karena Z ada di kuadran 2, maka nilai tetanya itu 3 per 4pi. Sehingga diperoleh ini min 1 ditambah I sama dengan tadi R-nya itu akar 2. Cos theta, tetanya kita dapat 3 per 4pi ditambah I dikali sin tetanya 3 per 4pi. Nah selanjutnya untuk yang pangkat 8 nya min 1 ditambah I pangkat 8, tadi R nya akar 2 kita pangkatkan 8, cos 21 per 4pi ditambah I kali sin 21 per 4pi sama dengan akar 2 pangkat 8 dikali cos 5 per 4pi ditambah I kali sin 5 per 4pi. Nah ini tadi tetap ya masih akar 2 pangkat 8, cos 5 per 4pi itu min 1/2 akar 2 dan sin 5 per 4pi itu juga minus 1/2 akar 2. Jadi didapatkan hasil akhirnya akar 2 pangkat 8 itu min 8 dan ini jika dikurangkan hasilnya min 8i. Nah untuk materi yang ketiga yaitu akar bilangan kompleks dengan definisi bilangan kompleks Z adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks W jika Z pangkat N sama dengan W dan ditulis Z nya sama dengan W pangkat 1/N. Jika Z sama dengan rho dikali cos pi ditambah I kali sin pi, akar pangkat N dari bilangan kompleks W sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta. Maka Z pangkat N sama dengan W diperoleh rho pangkat N dikali cos pi ditambah I kali sin pi sama dengan R dikali cos pi ditambah I kali sin theta. Sehingga rho pangkat N sama dengan R dan N dikali Pi sama dengan theta ditambah 2 kali K kali Pi dengan K-nya bilangan bulat. Akibatnya rho sama dengan R pangkat 1/N dan Pi sama dengan theta ditambah 2 kali K kali Pi per N. Dengan demikian dapat akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta. Z sama dengan R pangkat 1/N dikali cos theta ditambah 2 kali K kali Pi per N ditambah I kali sin theta ditambah 2 kali K kali Pi per N dengan K bilangan bulat dan N nya bilangan asli. Dalam hal ini ada N akar berbeda memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Untuk memudahkan dipilih bilangan bulat K sama dengan 1, 2 sampai N kurang 1 dengan theta ditambah 2 kali K dikali Pi per N besar sama dengan 0 kecil dari 2 kali Pi sehingga didapat Z1, Z2 sampai Z ke N sebagai akar ke N dari W. Nah untuk contoh akar bilangan kompleks soalnya ini tentukan nilai Z yang memenuhi min 1 pangkat 1/3 dengan penyelesaian Z sama dengan rho kali cos theta ditambah I kali sin theta dan nah ini kan min 1 ditambah 1 dikali cos pi ditambah I kali sin pi. Nah selanjutnya yang ini kita pakai rumus yang ini tadi P pangkat N dikali cos pi ditambah I kali sin pi sama dengan R kali cos theta ditambah I kali sin theta. Jadi kita dapatkan rho pangkat 1/3 sama dengan cos 3pi ditambah I kali sin 3pi. Nah, tadi kan kita dapatkan N-nya itu 3, makanya di sini 3. Sama dengan 1 dikali cos pi ditambah I kali sin pi. Jadi kita dapatkan rho pangkat 3-nya sama dengan 1 atau rho sama dengan 1. Nah, 3pi sama dengan pi ditambah 2 kali K kali pi atau pi sama dengan pi ditambah 2 kali K dikali pi per 3. Jadi Z-nya itu sama dengan tadi kita dapat R-nya itu 1 dikali cos pi ditambah 2 kali K dikali pi per 3 ditambah I kali sin pi ditambah 2 kali K kali pi per 3.
Nah, tadi kan kita dapatkan itu N-nya 3 ya, makanya kita cari akarnya juga ada 3, itu Z1, Z2, dan Z3. Untuk K-nya sama dengan 0, yang Z1. Jadi, kita masukkan ini, K-nya 0. Pi ditambah 2 kali 0 dikali Pi per 3, maka kita dapatkan hasilnya cos Pi per 3, sama juga untuk I dikali sin theta. Pi ditambah 2 dikali 0 dikali Pi per 3, maka hasilnya Pi per 3. Nah, untuk cos Pi per 3 itu setengah, dan sin Pi per 3 itu setengah akar 3, maka untuk Z1 nya hasilnya 1/2 ditambah 1/2 kali I akar 3. Nah, untuk Z nya, untuk K nya sama dengan 1, kita mencari Z2. 1 dikali cos, kita masukkan sini 1 ke nilai K nya, berarti Pi ditambah 2 dikali 1 dikali Pi, itu hasilnya 3Pi per 3, makanya sini hasilnya cos 3Pi per 3. Sama juga untuk yang sin nya, makanya hasilnya ditambah I dikali sin 3Pi per 3, maka didapatkan Z2 nya sama dengan min 1. Nah, untuk K nya sama dengan 2, untuk mencari Z3, 1 dikali cos, nah kita masukkan nilai K nya 2. Nah, untuk K nya 2, kita mengganti di sini K nya 2, 2 kali 2, 4, berarti 4Pi, ditambah Pi, hasilnya 5Pi, maaf ya, di sini seharusnya 5Pi, maka kita dapatkan cos 5Pi per 3 ditambah I kali sin 5Pi per 3, dan hasil Z3 nya itu 1/2 dikurang 1/2 dikali I akar 3. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.